kasih, yang komunikatif. Oke. Sekarang mencatat ya. Yang pertama, dia memiliki poin menjelaskan ya, menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ya, misalnya etape-etape di sini, misalnya cara membuat apa ya yang paling dekat dengan keseharian anak-anak sekalian. Misalnya anak Fardi, Cara merebus mie. iya, cara merebus mie, ya. Anak Kaci bagaimana teks prosedur, yang ciri-ciri teks prosedur yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak Kaci lakukan sehari-hari, misalkan apa? Ciri-cirinya kok, Ya, Pak? ciri-cirinya. Kalau menurut Langkah-langkah saya- membuat apa seperti itu. Kalau menurut saya Ya. yang biasa temukan itu langkah-langkah membuat minyak VCO. Itu Pak, Ya. yang saya tahu. Anak Mita dari pengalaman sehari-hari, Kalau sehari-hari Pak, langkah-langkah ya, biasanya dekat dengan cara membuat kopi. kopi ya. Bagus sekali jawaban kalian bertiga ya anak-anak. Dan terakhir untuk anak Yanto bagaimana? Saya tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu ya, tidak apa, tetap semangat. Oke, kita lanjut ke yang kedua, sifatnya objektif. Apa sih objektif? Coba anak-anak, objektif itu apa sih? Mengapa harus objektif? Objektif artinya apa adanya, ya. Jadi teks prosedur itu apa adanya karena dia duplikasi dari pengalaman sehari-hari, ya. Jadi ketika membuat kopi misalkan tadi, atau membuat mie, ya, itu dari pengalaman sehari-hari yang kita bawakan betul-betul bahwa itulah cara membuat mie yang saya lakukan secara pribadi, ya. Dan yang ketiga adalah sifatnya akurat dan faktual. Jadi teks prosedur ini tidak dibuat rekayasa, tapi betul-betul kejadian yang sebetulnya ya seperti itu, ya seperti ini, pembuatan ini seperti itu. Jadi tidak ada yang bilang wah ini seperti dikarang ya, seperti di rekayasa, tidak seperti itu. Jadi harus aktual juga. Jadi teks prosedur ini dia juga harus bisa pembicaraannya secara hangat, ya, aktual. Artinya terus diperbincangkan ya. Misalnya sekarang apa, langkah-langkah apa sekarang yang lagi tenar-tenarnya, misalnya cara goyang TikTok ya, langkah-langkah goyang TikTok bagaimana, cara download aplikasinya ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah langkah secara berlanjut dengan penjelasan ya, misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Jadi itu ada etape-etapenya, ada urutan-urutannya ya, yang dijelaskan secara terperinci. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya memakai syarat atau pilihan. Jadi di sini juga ada sistematika kita untuk menyusun teks prosedur kompleks. Ya, ada aturan mainnya juga. Dan di sini juga ada pilihan, ada opsi untuk kita, bersifat opsional. Kita bisa pilih mau buat teks prosedur apa sih yang saya mau buat hari ini. Misalnya tadi ada buat kopi, ada yang buat mie, ya, dan segala macam. Dan selanjutnya adalah sifatnya universal, artinya sifatnya sangat luas, sangat meluas. Dari segi apa saja bisa kita buat teks prosedural. Oke, prosedur kompleks. Yang selanjutnya adalah sifatnya logis, jadi harus masuk akal ya teks prosedurnya. Jadi sangat berbeda dengan teks cerita fantasi ya. Beda sekali, karena dia ini berangkat dari hal yang betul-betul nyata dan bisa kita lihat dan bisa kita raba ya, seperti teks berita. Memuat informasi yang penting ya. Selanjutnya susunannya dengan informatif. Jadi ada informasi yang coba diberikan oleh penulis kepada kita pendengar atau pembaca atau pemirsa kalau di berita ya. Anak-anak bisa paham? Bisa. Syukurlah. Oke, kita lanjutkan. Di penjelasannya sangat detail dan rinci. Ya, sama seperti saya bilang tadi. Untuk membuat suatu teks prosedural, sistematikanya kita buat secara berurutan sampai tuntas. Ya, karena step by step ketika ditinggalkan maka hasil akhirnya tidak akan jadi. Misalnya cara membuat mie dan segala macam. Ya, jadi setiap statementnya, setiap urutannya itu harus terperinci. Ya, harus diulas dengan baik. Oke, kita lanjut. Teks ini prosedural kompleks juga memiliki ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaannya ya, anak-anak bisa catat ya. Pertama, karena menggunakan suatu petunjuk, teks prosedur kompleks akan banyak menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah di sini, misalnya apa adik-adik? Arti lain dari kalimat perintah itu adalah kalimat imperatif. Ya, misalnya buatlah
Apalagi selain buatlah apa? Ayo. Lakukanlah, apalagi? Gunakanlah. Ya, apalagi? Bersihkanlah. Ya. Pintar Ya. semua ya. Kita masuk kedua. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah memiliki konsekuensi yang mengakibatkan teks banyak pula menggunakan kata kerja imperatif, yaitu kerja-kerja yang menyatakan perintah, keharusan atau larangan. Jadi di sini tuh ada dimuat berbagai macam ya. Jadi imperatif di sini di garis bawahi bahwa dia memiliki perintah, keharusan, normatif juga ya, normatif, dan memiliki larangan ya. Contohnya, buatlah, ciptakanlah aturan seperti yang sudah dipaparkan oleh anak-anak sekalian tadi. Kita masuk ke yang poin ketiga. Dalam prosedur kompleks banyak terdapat konjungsi temporal. Konjungsi ini ada yang tahu konjungsi itu apa? Kata penghubung. Kata penghubung. Ya, kata penghubung sini adalah temporal, artinya memiliki urut waktu kejadian. Ya, seperti apa? Coba. Dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, sebab itu, ya. Katakan itu hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah yang kita buat. Misalnya kita buat tadi itu ya teks prosedur kompleks dalam hal apa, buat kopi dan segala macam ya. Di situ ada urutan kronologisnya. Ya. Bagian keempat, menggunakan kata-kata petunjuk waktu. Ya. Misalnya setengah jam yang lalu anak Mita sedang minum kopi atau sedang membuat kopi. Ya, itu menunjukkan waktu, sore hari atau siang hari dan seterusnya. Ya, ada suasana juga di sana. Suasananya bagaimana? Ya, ada langkahnya ya. Kemudian yang selanjutnya bagian poin kelima, banyak menggunakan keterangan. Ya, keterangan atau apa? Komplement. Komplement. Ya, komplement. Ya.